Mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsina yang tidak punya anak, hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang. Perjuangan Marsina semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil, sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus, jangan melupakan semua perjuangan Marsina. Suasana haru menyelimuti Istana Negara pada Senin 10 November 2025. Para ahli waris dari 10 tokoh bangsa yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampak haru saat nama-nama orang yang mereka cintai disebut satu persatu. Marsini, kakak dari almarhumah Marsinah, tidak dapat menyembunyikan rasa haru saat menerima gelar pahlawan nasional bagi adiknya, Marsinah. Marsinah merupakan aktivis buruh perempuan masa Orde Baru yang menjadi korban karena suara lantangnya menyuarakan hak pekerja dan isu kemanusiaan. Marsini pun mengucapkan rasa syukur kepada Presiden Prabowo dan seluruh pihak yang telah menghargai perjuangan Marsinah. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Marsinah tumbuh dalam keluarga petani sederhana, namun idealisme yang teguh menjadikannya simbol keberanian, tokoh moral, dan ikon perjuangan rakyat kecil. Sang kakak yaitu Marsini bahkan tak menyangka adik kecilnya kini menjadi pahlawan besar. Marsina, yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ontel jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsina, saya tidak menyangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, Terangkat Nganjuk, punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Terima kasih adikku Marsina. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pemerintah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional bukan sekedar penghormatan dari negara, namun menjadikannya sejarah bangsa dan menjadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak pekerja. Sebetulnya kalau Marsina itu dari tahun 22 udah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Nah ketika May Day itu hampir serentak lah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Marsina. Jawa Timur juga ada, di Jakarta ini juga. Dan ketika di Jakarta langsung mendapatkan respon dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, oh ya kalau itu saya juga dukung. Kira-kira begitulah.
Setelah itu kita bikin posko lah, posko Marsina. Saya udah pernah 2 kali ya dulu ke makamnya Marsina, ke rumahnya gitu. Diharapkan sosok Marsinah terus menginspirasi masyarakat dan generasi muda untuk berjuang menegakkan keadilan. Endro Pakpahan, Febri Indra, Dai TV.